Tanpa kita sadari, banyak dari kita hidup dalam bentuk perbudakan modern, bukan rantai besi, tapi tekanan ekonomi, sistem sosial, dan tuntutan dunia digital. Tapi, apa kata para filsuf tentang ini? Halo semuanya, selamat datang di channel Mari Berpikir. Hari ini kita akan membahas konsep perbudakan modern melalui kacamata para filsuf besar. Dijamin setelah video ini, cara kamu melihat hidup akan berubah. Perbudakan modern tidak selalu berbentuk kerja paksa. Bisa berupa ketergantungan finansial, sistem yang mengekang kebebasan, tekanan produktivitas, hingga bagaimana teknologi mengontrol perhatian kita. Ternyata, para filsuf sejak berabad-abad lalu sudah meramalkan fenomena ini. Epictetus, seorang budak yang menjadi filsuf stoik, mengatakan bahwa perbudakan paling berbahaya adalah ketika kita diperbudak oleh keinginan, ketakutan, dan pendapat orang lain. Relevansi modernnya adalah media sosial, tekanan untuk terlihat sukses, dan kecanduan validasi. Intinya, kita bebas ketika kita tidak dikontrol oleh hal-hal eksternal. Marx memperkenalkan gagasan alienasi. Manusia menjadi terasing dari dirinya karena bekerja bukan untuk dirinya, tapi untuk sistem. Dalam kapitalisme modern, pekerja bisa menjadi budak gaji, kehilangan kendali atas waktu dan hidup. Kisah relevan dengan budaya hustle, kerja berlebihan, dan ketergantungan finansial. Jika hidup kita hanya dihabiskan mengejar gaji tanpa makna, kita sedang terbelenggu. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan modern tidak lagi memakai rantai, tapi memakai pengawasan, aturan, dan standar sosial. Kita dibentuk agar patuh secara sukarela. Ini tercermin dalam CCTV, pelacakan internet, algoritma, budaya kerja korporat, dan sistem pendidikan. Perbudakan modern adalah ketika kita tidak sadar sedang diawasi dan diarahkan. Fromm menjelaskan bahwa banyak orang memilih menyerahkan kebebasan mereka demi rasa aman, stabilitas, atau kenyamanan. Dan inilah yang membuat sistem mudah mengendalikan manusia. Ketergantungan pada perusahaan, konsumsi impulsif, dan mengikuti tren tanpa sadar adalah contohnya. Kita sering secara sukarela masuk ke dalam sistem yang mengekang kita. Arendt menulis bahwa kejahatan terbesar terjadi saat manusia berhenti berpikir. Dalam konteks modern, perbudakan bisa terjadi ketika orang hanya mengikuti arus tanpa mempertanyakan apapun. Contohnya adalah brainwashing, propaganda, dan echo chamber di sosial media. Kebebasan dimulai dari keberanian berpikir independen. Para filsuf mengajarkan bahwa perbudakan modern bukan soal rantai, tetapi soal kendali. Kendali atas pikiran, waktu, pilihan, dan cara kita melihat dunia. Dan hanya dengan kesadaran kita bisa mulai membebaskan diri. Kalau kalian suka pembahasan filsafat seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan beritahu di komentar. Bentuk perbudakan modern apa yang paling terasa dalam hidup kalian?